Apakah Anda pernah, hanya dalam waktu kurang dari 30 menit setelah makan siang sederhana di rumah, harus naik ambulans darurat? Itulah yang terjadi pada Pak Hadi, seorang pria berusia 72 tahun yang tinggal di pinggiran Jogja. Kesehatannya sebenarnya tidak ada masalah besar. Masih makan secara normal, tekanan darah stabil, bahkan setiap pagi masih bersepeda keliling lingkungan sekitar selama 20 menit. Namun hanya karena satu hidangan yang tampaknya tidak berbahaya, beliau harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi muntah hebat, sakit perut yang melilit, dan tekanan darah turun drastis hingga dokter harus memberikan infus darurat. Hidangan itu apa? Bukan sesuatu yang asing, hanya kentang goreng yang dibuat dari stok kentang yang disimpan di lemari es selama beberapa hari sebelumnya. Putrinya sendiri, Ibu Rini, yang menggoreng ulang untuk beliau dan menyajikannya bersama telur rebus sebagai makanan ringan di siang hari. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kentang yang disimpan dengan cara yang salah di lemari es bisa berubah menjadi racun jika digoreng kembali dengan suhu tinggi. Sama seperti dirinya, banyak dari kita masih berpikir sederhana bahwa menyimpan di kulkas itu aman, tanpa tahu bahwa ada beberapa jenis makanan yang bisa menghasilkan racun jika disimpan terlalu lama atau dengan cara yang salah di lingkungan dingin. Kejadian Pak Hadi bukanlah yang pertama. Dalam laporan Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2023, tercatat lebih dari 4.300 kasus keracunan makanan pada orang lanjut usia di rumah, dan hampir 70% diantaranya terkait dengan makanan yang disimpan secara tidak benar di lemari es. Angka itu cukup mengejutkan kita semua. Oleh karena itu, hari ini kami ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu sebuah daftar yang sangat penting. 10 jenis makanan umum yang bisa berubah menjadi racun diam-diam jika disimpan secara salah di dalam kulkas. Bukan hanya untuk melindungi kesehatan, tetapi juga untuk memastikan setiap makanan keluarga benar-benar menjadi momen yang aman dan hangat. Bukan sebuah risiko tak terduga. Bisakah Anda menebak makanan mana yang paling berbahaya? Mari kita cari tahu bersama. Kulkas, simbol keamanan pangan di setiap rumah tangga. Namun, siapa sangka bahwa tempat yang terlihat tidak berbahaya, itu justru bisa mengubah beberapa makanan yang sudah kita kenal menjadi bahaya tersembunyi. Mengapa bisa begitu? Untuk memahaminya, kita perlu melihat lebih dalam pada cara kerja kulkas. Kulkas dirancang untuk memperlambat proses pembusukan makanan. Suhu rendah, sekitar 2-5 derajat Celcius, membantu menghambat pertumbuhan sebagian besar bakteri. Namun, ini bukan berarti semua mikroorganisme terbunuh. Faktanya, beberapa jenis bakteri seperti Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, atau Yersinia enterocolitica justru dapat beradaptasi dengan lingkungan dingin dan berkembang diam-diam dalam makanan tanpa menimbulkan tanda-tanda yang jelas. Belum lagi kebiasaan umum banyak keluarga, proses dinginkan, panaskan, lalu dinginkan lagi secara berulang, menjadi kondisi ideal bagi bakteri untuk menghasilkan racun. Terutama untuk makanan yang mengandung pati seperti nasi, kentang, mie, atau makanan yang digoreng dengan minyak banyak. Pemanasan ulang pada suhu tinggi dapat menghasilkan zat beracun seperti akrilamida, senyawa yang bisa memicu kanker jika terakumulasi dalam jangka panjang. Ada juga risiko lain. Udara di dalam kulkas memiliki kelembaban tinggi. Jika makanan tidak dibungkus rapat, disimpan di tempat yang salah, terlalu lama, atau bocor, kelembaban ini akan membuat jamur dan bakteri menyebar ke seluruh ruang pendingin, lalu mengkontaminasi makanan lainnya secara silang. Sebuah studi dari Universitas Gadjah Mada tahun 2022 juga memperingatkan bahwa kulkas rumah tangga di Indonesia seringkali terlalu penuh. Banyak kompartemen tidak mencapai suhu yang seharusnya, terutama saat menyimpan makanan matang dan mentah secara bersamaan. Kesimpulannya, kulkas bukanlah masalahnya. Namun jika kita menggunakannya secara salah, menyimpan sembarangan, atau terlalu percaya diri, kulkas yang terlihat akrab itu bisa berubah menjadi sarang penyakit yang tidak kita duga. Lalu makanan apa saja yang sebaiknya tidak dimasukkan ke kulkas? Dan makanan mana yang bisa menghasilkan racun jika disimpan dengan cara yang salah? Mari Bapak dan Ibu lanjut ke bagian berikut. Daftar makanan yang tampak biasa saja, namun menyimpan risiko jika disimpan tidak benar di kulkas. Kentang adalah jenis umbi yang sangat akrab di meja makan banyak keluarga. Tapi siapa sangka, hanya karena meletakkannya di tempat yang salah di kulkas, makanan dari kentang bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan, terutama bagi lansia. Jika kentang mentah dimasukkan ke dalam kulkas, suhu rendah akan mempercepat konversi pati dalam kentang menjadi gula.
Saat kentang ini digoreng, molekul gula tersebut akan bereaksi dengan asam amino dan menghasilkan zat yang disebut akrilamida, sebuah senyawa yang telah diperingatkan oleh berbagai lembaga kesehatan sebagai karsinogenik jika terakumulasi dalam waktu lama. Dr. Sumanto, ahli gizi dari Universitas Indonesia, pernah menyampaikan, kentang sebaiknya tidak disimpan di kulkas jika belum dimasak, terutama bagi lansia yang memiliki sistem pencernaan sensitif. Kisah nyata dari Ibu Marsini, 65 tahun Tegal, menjadi bukti nyata. Ia terbiasa menyimpan kentang mentah di kulkas selama 2-3 hari sebelum digoreng. Setelah beberapa kali, ia mengalami gangguan pencernaan serius, harus dirawat di rumah sakit, dan dokter memperingatkan tentang cara penyimpanan yang salah. Cara penyimpanan yang benar: simpan kentang di tempat yang sejuk, kering dan berventilasi baik, jauh dari cahaya langsung dan kelembaban tinggi. Jangan simpan di kulkas kecuali sudah dimasak. Bawang putih adalah bahan yang tidak bisa dipisahkan dari dapur masyarakat Indonesia. Ia bukan hanya bumbu, tetapi juga obat alami, berkat sifat antibakteri dan antiinflamasinya. Namun, bawang putih sangat sensitif terhadap lingkungan yang lembab dan dingin, terutama jika disimpan dengan cara yang salah di dalam lemari es. Jika bawang putih disimpan terlalu lama di lemari pendingin, khususnya dalam kondisi belum dikupas, kelembapan akan membuat umbi menjadi lunak, berjamur, atau bertunas. Yang lebih berbahaya, dalam kondisi ini, bawang putih dapat berkembang jamur Aspergillus flavus, jenis jamur yang bisa menghasilkan aflatoksin, racun yang telah dikategorikan oleh WHO sebagai zat dengan risiko tinggi merusak hati dan meningkatkan risiko kanker jika terakumulasi dalam tubuh dalam jangka panjang. Sebuah penelitian dari Universitas Airlangga 2020 terhadap 50 sampel bawang putih yang diambil dari rumah tangga di Surabaya menunjukkan bahwa hampir 30% sampel terkontaminasi jamur mikroskopis ketika disimpan di lemari es lebih dari 7 hari. Cara penyimpanan yang benar: simpan bawang putih di tempat yang kering dan berventilasi baik. Hindari sinar matahari langsung. Bisa menggunakan kantong kertas atau keranjang terbuka. Jika sudah dikupas, sebaiknya digunakan dalam waktu 1-2 hari dan jangan disimpan terlalu lama. Perhatikan, jika bawang putih terasa lunak, bertunas, terdapat bercak coklat, atau berbau aneh, sebaiknya dibuang daripada dipaksakan untuk digunakan. Pak Salim, 67 tahun, tinggal di Bandung, sangat memperhatikan pola makan setelah mengalami lonjakan tekanan darah. Setelah mendapat saran dari dokter untuk mengonsumsi minyak zaitun setiap hari guna mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah, beliau membeli 1 botol minyak zaitun murni berkualitas tinggi dan langsung menyimpannya di kulkas agar tetap bersih dan awet. Tapi hanya dalam beberapa minggu, beliau mulai merasa ada yang aneh. Minyak mengental, tampak keruh seperti lemak beku, rasanya sedikit pahit, dan aroma harum awalnya juga hilang. Sebenarnya, menyimpan minyak zaitun di lemari es adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang lanjut usia. Saat terkena suhu yang terlalu rendah, lemak dalam minyak akan mengendap, membuat minyak menjadi keruh dan kehilangan kelembutannya. Yang lebih berbahaya, banyak senyawa antioksidan alami, bagian paling berharga dari minyak zaitun, juga akan rusak, sehingga efektivitasnya dalam menjaga kesehatan jantung dan hormon pada usia lanjut pun berkurang drastis. Minyak zaitun memang dijuluki sebagai emas cair untuk kesehatan lansia. Namun, emas ini harus disimpan di tempat yang tepat, sejuk, kering, terlindung dari cahaya, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Yang terbaik adalah menyimpannya dalam botol kaca gelap, diletakkan di lemari tertutup, dan dihabiskan dalam waktu 1-2 bulan setelah dibuka. Jika bapak, ibu, atau kakek nenek pernah menyimpan minyak zaitun di lemari es, periksalah kembali botolnya hari ini. Sebuah perubahan kecil dalam cara menyimpan bisa menjaga seluruh kekuatan dari minyak yang berharga ini. Bu Nur Hayati, 70 tahun dari Yogyakarta, sangat menyukai makan tomat setiap hari. Beliau biasanya membeli sekeranjang tomat matang dari pasar, mencucinya bersih lalu langsung menyimpannya di kulkas untuk digunakan bertahap. Tapi kemudian beliau merasa aneh. Tomat menjadi lembek, kehilangan aroma, kulitnya pecah, dan saat dimasak terasa asam yang tidak biasa. Padahal banyak orang seperti Bu Nur Hayati belum tahu bahwa kulkas justru adalah musuh diam-diam bagi tomat. Ketika terkena suhu rendah, struktur dalam tomat akan berubah. Sel-sel airnya rusak,
membuat daging buah menjadi lembek dan kulitnya retak. Akibatnya, tomat tidak hanya kehilangan rasa dan nutrisinya, tetapi juga mudah mengalami fermentasi, menyebabkan perut kembung dan sulit dicerna, terutama bagi orang tua dengan sistem pencernaan yang lemah. Jadi, jika tomat masih hijau, biarkan matang secara alami di luar. Jika sudah matang, sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 3-4 hari dan disimpan di tempat yang sejuk. Hindari sinar matahari langsung. Hanya disarankan menyimpan di kulkas jika sudah dipotong dan akan digunakan dalam beberapa jam. Jangan lebih dari 1 hari. Tomat adalah bahan yang familiar, baik untuk jantung, mata, dan kulit di usia lanjut. Namun, jika disimpan dengan cara yang salah, manfaatnya bisa hilang, bahkan berdampak negatif. Apakah bapak, ibu, atau kakek nenek saat ini masih menyimpan tomat di kulkas? Jika iya, hari ini mungkin saatnya untuk berubah. Banyak orang berpikir, madu adalah esens alami yang berharga, maka pasti harus disimpan di kulkas agar aman dan tahan lama. Tapi sebenarnya, madu adalah salah satu makanan yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Ketika berada dalam suhu yang terlalu rendah, madu akan mengalami kristalisasi. Gula di dalamnya mengendap, membentuk lapisan pekat di dasar botol. Saat itu, setiap kali digunakan harus dihangatkan dan diaduk rata, dan rasa serta aroma asli pun tidak sepekat sebelumnya. Siapapun yang pernah membuka botol madu dan melihat lapisan gula putih yang mengeras di bawahnya, pasti tahu rasanya kecewa. Pak Srianto, 72 tahun dari Purwokerto, bercerita. Dulu saya kira madu saya dipalsukan atau dicampur gula, karena lihat ada endapan dan rasanya jadi tidak enak. Ternyata karena saya simpan di kulkas, jadi mengeras. Faktanya, madu murni memiliki sifat antibakteri alami yang sangat tinggi, bisa disimpan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Tidak perlu kulkas, cukup disimpan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan tutup rapat setelah digunakan. Jika bapak atau ibu masih memiliki kebiasaan menyimpan madu di kulkas karena takut semut atau cepat rusak, mungkin hari ini bisa coba diubah. Pindahkan botol madu ke suhu ruang, letakkan di rak tinggi atau tempat kering. Dengan begitu, rasa akan tetap terjaga. Dan setiap pagi saat minum 1 sendok madu dengan air hangat akan terasa lebih harum, lembut, dan baik untuk kesehatan lansia. Stroberi, blueberry, anggur, semuanya adalah buah mungil yang lezat, kaya nutrisi. Tapi justru karena ukurannya kecil dan kulitnya tipis, buah beri sangat sensitif terhadap kelembapan dan suhu. Banyak orang membeli 1 kotak anggur atau stroberi, belum sempat dihabiskan. Lalu beberapa hari kemudian saat membuka kulkas, sudah muncul jamur putih dan membusuk. Ini karena saat masih basah atau disimpan dalam kotak tertutup rapat tanpa ventilasi, buah beri sangat mudah ditumbuhi jamur. Jamur ini tidak hanya merusak rasa, tetapi juga menghasilkan racun yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi. Bu Nani, 64 tahun, dari Bogor, bercerita. Saya kira simpan stroberi di kotak tertutup itu paling bersih. Ternyata besoknya saat dibuka, seluruh kotak penuh jamur hijau. Harum pun tak ada, malah jadi bau aneh. Cara sederhana tapi efektif untuk menyimpan buah beri adalah hanya dicuci sebelum dimakan, dan saat baru dibeli, lap perlahan dengan kain bersih, lalu simpan dalam kotak dengan tutup longgar atau lapisan tisu di bawahnya. Jika disimpan di kulkas, sebaiknya dikonsumsi dalam 1-2 hari. Ingat, buah-buahan manis ini baik untuk jantung dan daya ingat, tapi hanya benar-benar baik jika kita tahu cara menyimpannya dengan benar. Kopi adalah kebiasaan pagi yang disukai banyak orang lansia, membantu tetap terjaga, memperbaiki suasana hati. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa kopi hitam dapat mengurangi risiko demensia jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, banyak orang, terutama lansia yang tinggal sendiri, sering menyimpan bubuk kopi atau biji kopi di dalam kulkas untuk menjaga aroma. Padahal ini adalah kesalahan umum. Kulkas tidak hanya memiliki suhu rendah, tetapi juga lembab dan menyimpan berbagai aroma dari makanan lain. Kopi memiliki sifat menyerap kelembapan dan bau yang sangat kuat. Ketika disimpan di dalam kulkas, kopi akan cepat kehilangan aromanya. Rasanya menjadi hambar, bahkan bisa berjamur secara tersembunyi jika tidak disegel rapat. Penelitian dari Universitas Indonesia, UI, 2022, menunjukkan bahwa bubuk kopi yang disimpan di dalam kulkas selama 5 hari mengalami penurunan 38% kadar senyawa aroma alami dibandingkan dengan kopi yang disimpan di tempat kering dan sejuk.
Daripada disimpan di kulkas, sebaiknya kopi disimpan dalam toples kedap udara, di tempat sejuk dan jauh dari sinar matahari. Idealnya dikonsumsi dalam waktu 2 minggu setelah dibuka. Pertanyaan kecil untuk Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan. Apakah Bapak menyimpan kopi di kulkas? Jika iya, apakah rasa kopinya setelah beberapa hari terasa tidak sekuat saat pertama kali dibuka? Alpukat adalah buah kaya nutrisi, baik untuk jantung, mengandung banyak lemak sehat, kalium dan serat, sangat cocok untuk orang lanjut usia. Tapi jika Bapak menyimpan alpukat yang belum matang ke dalam kulkas, maka bisa jadi alpukat tersebut kehilangan rasa dan nutrisinya. Alpukat yang belum matang akan terhambat proses pematangannya jika langsung dimasukkan ke kulkas. Daging buahnya menjadi keras, alot, sulit dilumat, bahkan bisa berbau seperti getah, menyebabkan gangguan pencernaan. Meski disimpan lama, alpukat tidak akan lunak, hanya kulitnya yang menjadi gelap dan busuk. Hal ini pernah dialami oleh Pak Surya, 70 tahun, tinggal di Bekasi. Suatu kali, anaknya mengirim 5 buah alpukat yang masih mentah. Beliau langsung menyimpannya di kulkas agar awet. Ketika akan dimakan, 3 buah terpaksa dibuang karena keras dan tak bisa matang. Jadi, cara terbaik adalah simpan alpukat mentah pada suhu ruang, di tempat yang kering dan sejuk. Setelah terasa sedikit lunak saat ditekan, Bapak bisa memasukkannya ke dalam kulkas 1-2 hari untuk menjaga kematangannya. Namun sebaiknya segera dikonsumsi. Pertanyaan kecil untuk Bapak renungkan. Kapan terakhir kali Bapak makan alpukat yang rasanya seenak dulu? Apakah mungkin Bapak menyimpannya dengan cara yang salah tanpa sadar? Tak sedikit dari kita yang pernah membeli daun kemangi, daun ketumbar, seledri atau daun bawang untuk menambah aroma dalam masakan. Namun, hanya semalam di dalam kulkas, daun-daun yang tampak segar ini sudah rontok, layu, bahkan berubah warna menjadi hitam dan berlendir, kehilangan aroma alaminya. Hal ini tidak hanya menghilangkan rasa dari masakan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan. Ketika daun kehilangan cairan dan mengalami fermentasi ringan dalam suhu dingin, bakteri dan jamur mulai tumbuh. Terutama jika kita mencucinya tapi tidak mengeringkannya, lalu membungkusnya rapat. Mengonsumsi daun aromatik yang sudah berubah warna atau menunjukkan tanda-tanda busuk, meskipun sedikit, tetap bisa menyebabkan gangguan pencernaan, perut kembung, mual, khususnya pada lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Ibu Ratna, 66 tahun, Yogyakarta, bercerita. Suatu malam saya pakai sisa daun ketumbar dari hari sebelumnya, warnanya agak hitam, tapi saya sayang untuk dibuang. Malam itu perut saya kembung, harus minum obat pencernaan baru reda. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, Bapak bisa mencoba cara penyimpanan yang sederhana. Cuci bersih, keringkan hingga betul-betul kering, lalu bungkus dengan tisu kertas kering, dan simpan dalam wadah berventilasi, jangan terlalu rapat. Sebaiknya beli dalam jumlah secukupnya untuk 1-2 hari konsumsi, jangan disimpan terlalu lama di dalam kulkas. Dan mungkin inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya tanpa sadar telah mengubah daun aromatik menjadi sesuatu yang membahayakan lambung saya? Kadang-kadang, kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas, seperti menyimpan kentang, tomat, bawang putih, atau daun aromatik di kulkas, justru menjadi penyebab tubuh kita merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Bapak bisa mulai dengan satu tindakan sangat sederhana. Buka kulkas di rumah, periksa setiap rak dengan saksama. Berapa banyak dari hal berikut ini yang sedang ada di dalam? Kentang disimpan berdampingan dengan wortel, roti dibiarkan terbuka, dingin selama 5-6 hari, bawang putih sudah mulai berjamur di pangkalnya, tapi masih direncanakan untuk dipakai, madu dan kopi disimpan berdekatan dengan telur dan jus buah. Jika iya, maka inilah saatnya Bapak membersihkan kulkas, seperti membersihkan dapur kehidupan di usia senja. Tidak perlu perubahan besar, hanya beberapa langkah kecil, namun tepat, bisa mengurangi risiko paparan racun tersembunyi setiap hari. Beberapa saran kecil untuk mulai hari ini. Keringkan semua sayur dan buah sebelum disimpan. Untuk roti, bungkus rapat dan habiskan dalam 3 hari jika sudah dipotong. Jangan simpan madu, kopi dan minyak zaitun di dalam kulkas. Ketiganya butuh udara kering dan cahaya tidak langsung. Dan yang terpenting, hentikan kebiasaan menimbun makanan terlalu lama. Karena makanan bisa jadi obat, tetapi juga bisa menjadi racun jika disimpan dengan cara yang salah. Hidup sehat tidak dimulai dari rumah sakit, melainkan dari kulkas yang ada di dapur setiap orang. Bapak, ibu, kakek, nenek yang kami hormati. Di usia ini, tubuh kita tidak lagi bereaksi secepat dulu.
sepotong makanan yang terlalu lama disimpan, selembar roti yang mulai berjamur, atau sesendok madu yang mengkristal. Mungkin tidak berdampak besar bagi anak muda, tetapi bisa menjadi beban berat bagi tubuh orang lanjut usia. Keracunan ringan pada anak muda cukup diatasi dengan istirahat 1-2 hari. Tapi pada lansia, kadang hanya semalam, bisa berujung diare, dehidrasi, tekanan darah turun, infeksi darah, bahkan gagal ginjal akut. Mengapa bisa begitu? Karena kemampuan detoksifikasi dan daya tahan tubuh orang tua sudah melemah seiring waktu. Asam lambung semakin sedikit, dan hati tidak seefisien dulu dalam menyaring racun. Dan kulkas, tempat yang kita percaya sebagai tempat aman, bisa menjadi sumber racun tersembunyi jika kita tidak berhati-hati. Kami tidak ingin Bapak dan Ibu merasa takut setiap kali membuka kulkas, hanya berharap. Mulailah memeriksa isi kulkas, seperti Bapak memeriksa kesehatan diri sendiri. Usia senja membutuhkan kelembutan, tapi juga kewaspadaan. Setiap perubahan kecil dalam cara menyimpan makanan adalah langkah perawatan diri yang lebih berkelanjutan setiap harinya. Bapak, Ibu, Kakek, Nenek tercinta, kita telah bersama-sama membahas 10 jenis makanan yang familiar, dari kentang, tomat, hingga daun aromatik. Makanan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi jika disimpan dengan cara yang salah di dalam kulkas, bisa menjadi perusak diam-diam bagi kesehatan lansia. Kita tidak selalu menyadari penyebabnya. Kadang hanya berupa sakit perut yang tidak jelas, rasa lemas tanpa alasan, atau pusing setelah makan sore. Tapi jika diperhatikan dengan saksama, kita akan menyadari ada yang tidak beres dari makanan yang tampaknya biasa saja itu. Kulkas adalah sahabat yang baik jika kita menggunakannya dengan bijak. Dan tubuh kita pun begitu, hanya perlu disayangi dan dirawat secara lembut dan sadar setiap harinya. Pertanyaan untuk Bapak dan Ibu, apakah Bapak masih menyimpan jenis makanan tertentu secara salah di dalam kulkas? Dari 10 jenis makanan yang telah dibahas, mana yang paling mengejutkan bagi Bapak? Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, mohon bagikan kepada keluarga, teman, terutama lansia yang tinggal sendirian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel Vitalitas Emas untuk terus menerima informasi yang ringan, akrab, dan bermanfaat bagi kesehatan sehari-hari.